Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, teman saya Merin Febriana dan teman saya Tessa Anugrah Putri. Kali ini kami akan membuat tutorial game platform di Scratch. Gimana sih cara buatnya? Langsung saja kita ke videonya. Baiklah, langkah pertama kita akan menampilkan sebuah player. Di sini saya ingin mengubah size-nya menjadi 50. Di sini saya menggunakan karakter kucing yang ada di menu sprite. Lalu kita kembali ke code, kita ke event, klik block bendera hijau, lalu kita ke looks, kita ambil block show. Di sini fungsinya itu untuk menampilkan playernya. Lalu kita ke set size, itu untuk mengatur size dari karakter sprite itu. Baiklah, di sini kita ngubahnya menjadi 50%. Baiklah teman-teman, jadi di sini kita akan membuat level atau tempat untuk jalannya sebuah player. Jadi di sini kita langsung saja upload kostum. Di sini kita juga bisa langsung menggambarnya di kostum. Tapi di sini saya gambar sendiri tapi melalui HP. Di sini kita atur untuk penempatannya supaya lebih pas. Oke, di sini kita ubah namanya menjadi kostum 1. Kostum 1. Oke, lalu kita ambil blok when click, lalu kita ke motion, kita ambil blok go to X and Y. Kita ubah angkanya menjadi 0. X 0 dan Y 0. Selanjutnya di sini kita akan ke backdrop, kita akan mengubah warna latar belakangnya menjadi warna langit. Lalu di sini kita menyesuaikan warnanya sesuai keinginan kita. Langkah ketiga, kita di sini akan membuat playernya menjadi turun. Itu gimana sih? Terus di sini kita langsung saja go to X and Y, lalu kita forever, kita ke my block, lalu kita ketik up atau down movement, lalu kita add di input 2 kali. Di sini kita ketik jump height dan fall speed. Klik run without screen, lalu kita oke. Lalu kita ke motion, kita ambil blok change y by, lalu kita ke variabel, kita buat variabel baru, kita klik y velocity for all speed. Oke. Di sini y velocity-nya kita tarik bloknya dan kita masukkan ke dalam blok change y by. Terus di sini kita akan ke control, lalu kita ke if then else. Di sini kita klik sensing, lalu di sini kita ubah terlebih dahulu nama sprite-nya itu menjadi player, sedangkan yang satunya itu namanya menjadi level. Di sini kita tarik blok touching,
lalu kita ubah pilihannya menjadi level. Lalu kita ke variabel, kita ambil block change my variable, kita ubah pilihannya menjadi y-velocity. Lalu kita ambil block file speed, lalu kita letakkan di dalam change by. Selanjutnya di sini kita ambil blok repeat, lalu kita ke operator, kita ambil blok ABS off, lalu kita ambil lagi. Di sini kita ubah pilihannya menjadi trailing. Selanjutnya kita ke variabel, kita ambil blok y-velocity. Kita letakkan di dalam sini, lalu kita tarik blok yang kita buat tadi dan kita letakkan di repeat. Di sini kita ambil blok touching, lalu kita ke control, kita ke variabel, lalu kita ambil blok if then. Kita masukkan ke dalam repeat, lalu touching ini kita ubah pilihannya menjadi level. Lalu di sini kita ambil blok change y by, kita letakkan di tengah-tengah if then. Terus kita ke operator, kita ambil blok yang ada garis miring, lalu kita ambil ABS off, masukkan ke kolom putih yang kedua, lalu kita ke variabel, ambil blok y-velocity dan masukkan ke kolom 1 dan 2. Kita ambil blok yang ditandai dengan tanda bintang, lalu kita ambil blok yang ada di change y by, lalu dimasukkan ke kolom pertama berwarna putih dengan tanda bintang, lalu angkanya diisi dengan -1. Lalu dimasukkan kembali ke kolom change y by. Lalu kita ambil blok set my variable, lalu kita letakkan di atas else, lalu kita ubah menjadi y-velocity. Lalu kita ke my block, lalu kita ambil blok up down movement, lalu kita masukkan di tengah-tengah forever. Untuk kolom kedua berwarna putih, di up down movement kita masukkan angka -1. Lalu kita ubah angka di GoTo X yaitu menjadi 11, sedangkan Y menjadi 101. Lalu kita klik bendera berwarna hijau yang ada di atas layar game untuk mengetahui apakah karakter itu muncul di awal game. Lalu kita ke variabel, kita ambil blok set my variable, lalu kita letakkan di bawah GoTo X dan kita ubah menjadi y-velocity. Kita letakkan set y-velocity di bawah dulu, lalu kita ambil blok if then diletakkan di atas else, lalu kita masukkan lagi set velocity di bawah else. Kita ambil blok N, lalu kita ambil blok not diletakkan di kolom pertama N, lalu kita ambil juga blok lebih dari, kita letakkan di kolom not, lalu kita ke variabel, kita ambil y-velocity diletakkan di kolom not, lalu kita ganti angkanya menjadi 0.
Lalu kita ke kolom sensing, kita ambil blok case space present, diletakkan di kolom N, lalu kita ubah pilihannya menjadi up row. Lalu kita letakkan pada kolom if then. Lalu kita ke variabel, kita ubah set my variable menjadi y velocity, lalu kita seret ke bagian if. Lalu kita ambil blok jump hack, kita letakkan di set velocity. Selanjutnya kita ke blok up down movement, kita coba angkanya menjadi angka 12. Selanjutnya kita klik bendera hijau apakah player bisa melompat. Di sini saya mencoba mengubah angkanya menjadi 14 untuk membuat lompatan menjadi tinggi. Pada langkah ini kita membuat blok baru. Di sini kita ubah teksnya menjadi right or left movement. Lalu kita klik add input 2 kali. Kita ubah teksnya menjadi move speed. Dan pada kolom kedua kita ubah menjadi drag. Lalu kita klik run with screen refresh. Lalu kita klik OK. Di sini kita letakkan blok right left movement di bawah up down movement. Lalu kita ke di sini kita duplikat terlebih dahulu blok ini. Duplikat. Kita duplikat lalu kita letakkan kembali di bawah up down movement. Di sini kita pisahkan change y by karena di sini kita akan menggunakan blok change x by. Di sini kita ke motion, lalu kita ambil blok change x by. Kita letakkan di bawah define. Lalu kita ke variabel, kita buat variabel baru yaitu x velocity. X velocity. Lalu kita klik OK. Kita ambil blok x velocity lalu kita letakkan pada kolom change y by. Kita gabungkan kembali. Di sini kita ubah variabel y velocity-nya menjadi x velocity semua. Kita ambil change y by pada kolom yang diisi, kita letakkan di bawah, lalu kita pisahkan, kita hapus, lalu kita ke motion, terus kita ambil blok change x by. Di sini kita ubah variabelnya, kita ambil blok x velocity pada variabelnya, kita letakkan di kolom putih pertama dan kolom putih kedua. Lalu kita letakkan lagi di kolom putih change x by, kita letakkan di bawah kolom if then.
Lalu kita ambil blok if then ini karena if then ini berfungsi hanya untuk player untuk melompat. Lalu ini juga kita hapus. Di sini kita pisahkan touching levelnya, lalu kita hapus if then-nya, kita ke control, lalu kita ke if then, terus touchingnya kita letakkan kembali dan repeat, dan beserta blok lainnya kita letakkan kembali. Kita ke variabel, lalu kita ambil set my variable, kita letakkan pada kolom if, terus kita ubah menjadi x velocity. Di sini kita tarik blok if then else, kita letakkan di bawah, lalu kita tarik blok if then, kita letakkan di tengah else, lalu kita ke sensing, kita ambil case page, kita letakkan di kolom if then, kita ambil kembali, lalu kita letakkan di kolom if then kedua, lalu kita ubah pilihannya menjadi right arrow, sedangkan yang kedua kita ubah menjadi left arrow. Di sini kita langsung saja ke motion, kita ambil block point in direction, di right arrow kita letakkan point in direction dengan angka 90, sedangkan di left arrow kita ubah angkanya menjadi minus 90. Point direction ini sangat berfungsi bagi player untuk berjalan ke kanan dan ke kiri. Baiklah, selanjutnya kita akan ke atas. Langsung saja kita ke motion, lalu kita ambil blok set rotation style left right, kita letakkan di go to x and y, pilihannya tetap di left right. Baiklah, selanjutnya kita ke my variable, lalu kita ambil set my variable, kita letakkan di point direction, kita ambil lagi dan kita letakkan di point direction minus 90, lalu kita ubah pilihannya menjadi x velocity semua. Oke, di sini kita ambil blok move speed pada define, kita letakkan di set x velocity pada kolom putih. Begitu juga yang satunya kita letakkan move speed juga. Lalu kita ke operator, kita ambil blok yang ada tanda bintang, lalu kita ambil move speed yang pada bagian bawah, kita letakkan pada kolom pertama tanda bintang, lalu kita isi dengan angka -1, lalu kita letakkan di set x velocity. Baiklah, di sini kita akan ke variabel, lalu kita ambil blok set my variable, kita letakkan di bawah, lalu kita ubah pilihannya menjadi x velocity. Lalu kita ke operator, kita ambil blok dengan tanda bintang, lalu kita ke variabel, kita ambil blok x velocity pada kolom pertama, kita letakkan pada kolom pertama, lalu kita ambil blok drag pada define, kita letakkan pada kolom kedua. Lalu di sini kita letakkan di set x velocity, kita letakkan di kolom putih. Baiklah, selanjutnya kita akan mengubah angka pada kolom pertama right or left movement itu 10, sedangkan untuk yang kolom kedua itu 0,6. Baiklah teman-teman, kita akan memperbesar layarnya, kita akan mencoba. Kita klik bendera hijau, apakah player ini bisa berjalan ke kanan dan ke kiri? Ternyata sudah bisa. Karena sudah bisa, jadi kita
akan ke langkah selanjutnya. Baiklah, sekarang kita akan membuat hitbox. Di sini kita akan duplikat playernya, lalu kita pindahkan ke bawah. Baiklah, lalu kita membuat kotak. Kita sesuaikan ukurannya dengan ukuran playernya. Lalu setelah selesai, di sini kita ambil warna yang agak terang, yang tidak menyamakan backgroundnya. Lalu di sini kita pindahkan dulu karena kita ingin menghapus gambar playernya. Kita pindahkan. Sini kita blok. Kita pindah ke cursor. Lalu kita blok playernya. Kita delete atau kita hapus. Lalu ini kita pindahkan ke tengah-tengah. Oke. Lalu di sini kita letakkan di atas, lalu kita ubah namanya menjadi hitbox. Kita ambil blok switch custom, lalu kita ambil lagi switch custom, letakkan di bawah right left movement. Lalu di sini kita ubah pilihannya menjadi hitbox, sedangkan di bawah kita ubah menjadi custom 1. Lalu di sini kita ambil lagi blok set my variable, lalu kita ubah pilihannya menjadi X velocity. Di sini kita duplicate playernya. Oke, sekarang kita kembali ke menu hitbox, kita ke custom, kita klik custom is hitbox, lalu kita ubah namanya menjadi sprite-nya, kita ubah namanya menjadi hitbox. Baiklah, pada player duplikat kita ubah namanya menjadi player saja. Terus di sini kita kembali ke hitbox, switch custom ini kita hapus karena kita sudah duplikat player. Lalu kita letakkan kembali. Kita kembali ke player. Ini kita hapus bloknya karena sudah ada di hitbox. Ingat ya, yang dihapus itu hanya pada sprite player, bukan sprite hitbox. Karena di sini di sprite hitbox bloknya sudah ada. Kalau double nanti nggak jadi. Baiklah, kita lanjut ke event. Kita ambil broadcast, kita ubah new messenger, lalu kita ketik make player follow hitbox. Kita klik OK. Lalu kita pindahkan sprite player ke depan hitbox. Lalu kita ke sprite player, kita hapus karena tadi kita duplikat. Lalu kita ke code, kita tarik blok when I revise. Lalu kita ke motion, kita ambil go to random position, kita ubah pilihannya menjadi hitbox. Di sini kotak hitbox akan mengikuti playernya. Baiklah, sekarang kita akan
ke looks. Di sini kita ambil menu set color effect. Lalu kita letakkan di bawah set Y velocity, kita ubah pilihannya menjadi ghost. Sini angkanya kita buat 100. Setelah itu kita coba klik benderanya. Di sini kita berhasil, tetapi di sini karakternya tidak bisa mengarah kanan dan kiri, hanya bisa berjalan ke kanan dan ke kiri. Baiklah, kita akan mengatasinya dengan cara Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membuang blok point direction. Di sini kita pisahkan terlebih dahulu. Kita hapus, lalu point direction ini kita buang. Begitu juga yang satunya. Set ini kita letakkan di atas, point direction ini kita buang. Selanjutnya kita klik sprite player, lalu kita ke event, kita ambil klik bendera, kita letakkan di sini, lalu kita ambil ke looks, kita ambil blok switch custom to, lalu kita ubah pengaturannya menjadi custom 1. Di sini kita ambil motion set rotation style left and right. Terus kita ambil point on direction, kita letakkan di bawah set rotation style, lalu kita ubah menjadi 50. Kita kembali ke hitbox. Kita kembali ke player, lalu kita ke forever, kita letakkan di bawah point on direction. Kita ambil if then else, kita letakkan di dalam forever. Lalu kayak ini kita masukkan ke dalam kolom if then. Lalu kita ke right row, kita ke look, lalu kita ambil switch custom to. Terus di sini kita nge-freeze, jadi kita diam terlebih dahulu, lalu baiklah, sudah benar ya. Jadi kita kita ambil kostum number, kita letakkan di sini, lalu kita ke operator, kita ambil blok kali ya. Kita ambil blok plus, tanda plus, lalu kita letakkan kostum number ini pada kolom pertama, lalu pada kolom kedua kita isi dengan angka 1 saja. Oke, baiklah. Selanjutnya kita letakkan blok ini ke dalam switch custom. Baiklah. Selanjutnya kita duplicate, lalu kita letakkan di bawah. Ini kita duplicate if then else, dan ini kita ubah menjadi left row atau arah kiri. Baiklah, di sini kita akan di sini saya bingung, lalu saya ke operator. Di sini kami akan mengubah ininya menjadi minus. Kita letakkan kembali kostum numbernya, kita letakkan di kolom pertama, sedangkan pada kolom kedua kita isi dengan angka -1. Baiklah, jika sudah selesai, kita letakkan kembali di kostum 1.
Baiklah, kita akan ke looks. Kita ambil blok, kita ke switch kostum, kita ubah menjadi kostum 1. Lalu kita ke control, kita ambil white second, kita ubah, kita letakkan dulu. Baiklah, kita ubah menjadi 0,04. Baiklah, selesai. Kita klik bendera, apakah berhasil? Apakah betul ini bisa maju mundur? Tentu saja bisa maju mundur, cantik ya. Tapi di sini kostumnya masih tidak posisinya itu tidak arah kanan dan kiri. Jadi di sini kita ambil point direction supaya player ini bisa menghadap kanan dan kiri. Posisinya itu bisa kanan ke kiri. Kita letakkan di bawah sini, lalu kita letakkan di bawah switch kostum lagi. Tapi di sini kita ubah menjadi -90. Baiklah, sekarang kita coba apakah berhasil, apakah tidak maju mundur cantik lagi. Tentu saja tidak, ini sangat-sangat berhasil dan sangat ampuh sekali. Kalian wajib banget nonton tutorial ini ya. Point direction ini sangat penting banget untuk posisi. Oke, untuk langkah ke-8 kita ke kostum. Ini saya sudah buat jalan. Ini hanya 3 jalan yang dibuat. Yang keempatnya itu nanti akan dihapus. Ini yang pertama. Itu kostum 1 namanya. Yang kedua. Oke, kita benari dulu ini supaya menutupi. Oke, untuk kostum yang kedua itu klik, klik, nice. Ini kita ubah menjadi kostum 3 alias kostum 3. Ini sudah kostum 2, jadi tidak usah kita ubah lagi ya yang di tengah. Kalau yang keempat ini tidak digunakan karena tidak berfungsi. Oke, baiklah, langsung saja kita ke my block, kita make a block, kita buat blok baru. Oke, langsung saja kita isi dengan teks check next level. Oke, kita langsung ke run without screen refresh, lalu kita klik, ini agak macet, dimohon bersabar. Baiklah, kita klik OK. Oke-nya juga macet, jadi kita tunggu sebentar ya. Mungkin agak lama karena ini ada sedikit teknisi yang rusak dikit. Bisa. Di sini kita tarik blok if then, lalu kita letakkan di bawah define check next level. Lalu kita ke operator, kita ambil tanda lebih besar ke kanan, lalu kita ke position, kita ambil exposition. Ini kita ubah angkanya menjadi 0. Lalu kita seret dan kita masukkan ke kolom if then. Baiklah, setelah itu kita kita ke event, kita ambil broadcast, kita letakkan di bawah if then,
Lalu kita new message, kita ubah next level. Kita ketik teksnya menjadi next level. Lalu kita klik OK. Baiklah, di sini kita ambil hitboxnya, kita agak jauhkan, kita kasih jarak LDR antara hitbox dan playernya. Itu sangat berpengaruh banget. Nanti kalau enggak, nanti kita akan jatuh ke jurang kalau kita tidak letakkan di sana. Oke, baiklah, kita ke motion. Kita ambil blok GoTo X and Y. Kita letakkan dan kita masukkan di bawah broadcast. Lalu kita ubah angkanya menjadi min 203 dan untuk yang Y-nya menjadi min 71. Baiklah, di sini GoTo X-nya kita ubah menjadi min 203 dan yang Y kita sama persis dengan di bawah, itu menjadi min 71. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat variabel baru. Kita akan ke variabel, lalu kita buat variabel baru. Kita ketik spawn x. Oke. Lalu kita buat variabel baru lagi menjadi spawn y. Oke. Setelah itu kita ambil blok yang ada di variabel, yaitu set my variable. Kita ubah pilihannya menjadi spawn x. Lalu kita letakkan blok ini di bawah set size 2. Terus kita ambil lagi set variabel, kita ubah menjadi spawn y. Dan ini menjadi min 203. Untuk spawn x itu min 203, sedangkan spawn y itu menjadi min 71. Baiklah, apakah sudah jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Sekarang kita ambil blok spawn x, lalu kita letakkan di GoTo. Ini sama saja ya penerapannya, karena sudah spawn x ini sudah diisi dengan angka min 203. Begitu juga yang di bawah. Spawn x ini kita letakkan di GoTo x, sedangkan yang D kita x, sedangkan Y kita letakkan di spawn Y. Baiklah, selanjutnya kita ke level. Di level kita langsung saja ke event. Kita ambil when I reach, lalu kita ubah pilihannya menjadi next level. Di sini kita ke look, kita next custom, lalu kita ke variabel, kita hapus my variabelnya. Di sini kita akan membuat variabel baru. Variabelnya itu kita ketik dengan angka level, dengan huruf level ya. Jadi klik OK. Lalu kita ambil blok set ini, set level itu dengan angka 1. Kita letakkan di bawah bendera hijau. Lalu kita ke looks, kita switch kostum, kita ubah menjadi kostum 1. Baiklah, lalu kita ke variabel lagi, kita change level, tetap di pilihan level itu
by 1. Lalu kita ke hitbox, kita seret blok check next level di bawah right or left movement. Kita rapikan dulu, oke. Di sini kita seret lagi. Sekarang kita ke atas, kita ubah angka ini menjadi 235. Baiklah, di sini sangat berhasil. Dan kostumnya itu bisa berganti saat dia berjalan, dia berganti kostum. Terus di sini kita juga bisa ke level lain. Di sini kita bisa melompat-lompat, tidak maju mundur cantik lagi ya. Oke. Di sini sudah sangat berhasil. Baiklah, di sini kita sisakan untuk level yang saja centang birunya. Lalu di sini kita akan membuat bagaimana playernya kalau menyentuh lava itu dia bisa mati dan kembali lagi ke tempatnya. Kita ketik dengan huruf check touching lava. Lalu kita klik run with screen refresh, kita klik OK. Di sini kita letakkan di bawah sini. Lalu kita ke sensing, kita ambil touching color. Kita ke control dulu, kita if then, lalu kita ambil touching color atau warna, menyentuh warna ya. Terus kita klik kayak tanda pipet di bawah ini, lalu kita klik 2 kali untuk warnanya pada lava. Lalu kita ke motion, kita ambil blok go to X and Y yang ada di atas. Kita minjem dari check next level ya, tapi kita duplicate dari situ. Baiklah, kita letakkan di bawah if then. Oke, kita letakkan dengan hati-hati, dengan pelan. Lalu kita geser ke atas. Oke. Di sini. Oke. Di sini kita ke my block. Lalu kita ambil check touching lava, kita letakkan di bawah touching level pada defend right left movement. Lalu letakkan juga di bawah touching level pada defend up or down movement. Lalu setelah itu kita ke bendera hijau, kita coba apakah berhasil. Kita coba, oke. Next level 2. Tentu saja sangat berhasil. Ini sangat ampuh sekali, guys. Tuh. Dia nggak mau disentuh lavanya. Jadi dia pengen playernya ini kembali. Baiklah, di sini kita ke my block, lalu kita membuat blok baru. Kita isi dengan check fall of screen.
Oke, baiklah. Run with screen refresh, lalu oke. Di sini kita letakkan di sini. Nah, lalu kita ke duplicate. Kita duplicate blok yang ada di check next level. Terus di sini kita hapus blok ini, lalu kita ke operator. Kita ambil blok kurang dari, lalu kita ke motion, kita ambil Y position. Oke, lalu kita ubah angkanya menjadi 170. Baiklah. Di sini saya akan menggeser sedikit. Kita ke my block, lalu kita ambil check file off screen, kita letakkan di bawah. Kita letakkan di bawah check next level. Di sini kita sudah selesai dan hampir selesai. Sebenarnya sudah selesai sih. Apakah berhasil, guys? Tentu saja berhasil. Tuh, ini kita melompat. Ini ke level 3. Levelnya yang lumayan susah, tapi nggak susah-susah amat. Baiklah, tutorial ini sudah selesai. Di sini kita mungkin dapat ilmu yang banyak. Jadi bagaimana cara membuat sebuah karakter itu bisa berjalan kanan kiri, bisa melompat, terus levelnya itu bisa bergantian. Mungkin ini akan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.